Bilang, Put, kita bikin orang yang bikin jadi parno kemana-mana yuk. Kan sekarang lagi trennya yoga. Kita pakai tangan-tangan yoga aja. Wah, jahat tuh mas, gitu. Terus diskusi tim ya, ada tim internal, ada tim eksternal dari Visinema yang kita waktu itu hire untuk ngembangin cerita tentang sekte ini gitu. Terus habis itu bikin skrip, mungkin kalau nggak salah 4-5 bulan gitu ya nulisnya, dan beberapa kali ganti penulis sampai akhirnya saya, Ipang dan Ivan yang menyelesaikan Ivan Ismail dan Irfan Ramli yang akhirnya menyelesaikan skrip ini. Tapi kemudian memang secara treatment banyak yang dilakukan bahkan bersama pemain, kayak misalnya contohnya gerakan tangan misalnya, itu diskusinya Nizam sama Putri gitu ya. Terus rapal-rapalnya juga sebenarnya itu bukan nggak ada di skrip. Rapal-rapal itu gimana Zam ceritanya? Nah, kalau masalah rapal-rapal dan mantra tuh sebenarnya diskusi antara aku dengan Mbak Putri dan Mimi Lasmi. Kami bertiga nyari apa ya yang bikin orang akan inget ketika pulang nonton film kita gitu loh. Karena kan film ini menceritakan tentang sebuah sekte kan. Sekte kan pasti punya ciri khas untuk entah itu penggalan di dalam mantranya atau simbol di dalam tangan atau apapun itu kan. Terus akhirnya aku sama Mbak Putri WhatsApp-WhatsAppan kita malam-malam ya. Iya, malam sekali tuh pokoknya tuh. Malam sekali. Terus aku bilang sama Mbak Putri, aku pengen ada sebuah simbol di dalam cerita kita gitu. Tapi apa ya? Terus akhirnya tapi memang kisahnya sendiri kan memang berangkat dari pendekatan animis ya, di tanah Jawa gitu, masa sebelum ya masih politeis gitu ya, masih animis, dan itu yang kita coba kembangin. Terus kemudian detail-detailnya sebenarnya kita nggak ada di skrip, karena skrip itu sebenarnya lebih ke membentuk struktur dan logika cerita. Jadi ini yang menarik, bahwa kami biasanya memang di Visinema tuh saat mengembangkan konsep gitu, kami melibatkan semua yang ikut serta dalam film. Kayak misalnya mungkin Putri bisa cerita tuh, Put, kenapa tangannya gitu? Itu tuh. cek. Oke. Iya, itu awalnya bilang, Put, kita bikin orang yang bikin jadi parno kemana-mana yuk. Kan sekarang lagi trennya yoga. Kita pakai tangan-tangan yoga aja. Wah, jahat tuh mas, gitu. Terus dikirimin lah semua gaya tangan. Siapa yang yoga di sini? Angkat tangan. Enggak. Oke, enggak sempet. Berat ya. Ada masa di mana yoga tuh lagi hits banget tuh. Itu masa-masa syuting kita. Nah, ada serangkaian gerakan tangan yang terkait dengan cakra dan segala macam yang dikirimkan sama Mas Nizam. Terus tiba-tiba dari semua, aduh banyak banget yang mana ya, ada satu yang catch my attention, yang ternyata dirimu juga. Yang menariknya ternyata juga ada di, karena udah nonton nggak apa-apa ya mas ya, yang menariknya juga ada di dindingnya Nathan. Bentuknya adalah mudra, bentuknya begini. Ya sebenarnya artinya bagus ya, kita jadi kagak gitu. Artinya nah, kalau aku lupa arti aslinya apa, tapi kita jadi kayak kebalikannya. Kita bikin jadi minta terus yang nggak pernah selesai. Terima gini terus kan. Nah itulah yang tadinya pikirannya sih itu yang kita mau kasih. Dan waktu itu kan waktu bikin kayaknya gerakannya gini aja keren nih mas gitu. Dari kita bikin di atas, terus habis itu kayaknya kalau ditaruh di bawah nih keren, bisa terus matanya gitu kan. kemelotot gitu ya. Terus di antara mata, oh keren tuh mas gitu. Terus kan direkami videonya, dikirimin ke Mas Nizam ya kan. Terus besoknya dia cerita, Put, nih lihat ya Put. Udah di lokasi nih.
ternyata dimasukin ke dalam deck. Sementara Mas kalau misalkan dimasukin ke deck boleh kan gue ganti baju gitu ya, itu pakai daster warna pink ya kan di rumah gitu. Ya Allah, tapi ya begitulah menurutku. Ini salah satu proses kreatif yang menarik banget sih sebenarnya teman-teman. Dan bukan hanya aku, kayak misalnya Cheryl juga punya temuan dari hal yang dia benci banget malah dia pakai jadi bagian dari karakternya. Kayak gigit kuku tuh, kayak kukunya habis makanya diwarnain nih. Bayangin take-nya berapa kali, berapa scene dia harus gigit kuku gitu. Nah itu salah satu temuan yang kita juga ketemu dengan diobrolin ya gitu. Itu terus langgam, langgam. Sayang sekali Mimi lagi nggak ada di sini ya, tapi Ibu Laksmi Notokusumo membuat lirik yang memang ini tailor made untuk filmnya. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa bahasa Jawa, ada yang mengerti tadi pasti akan merinding gitu karena wah ceritanya nih gitu. Teksnya tuh sangat bercerita, sangat punya arti dan motivasi, dan bahkan ada latar belakang serta motivasi tokoh yang ditemukan melalui cerita tadi. Jadi kalau misalkan kalian nonton lagi dan nanti tahu artinya gitu ya, nanti akan menemukan hal baru lagi soal filmnya. Salah satu yang aku suka banget memang yang Mimi bikin yang dinyanyikan Rosa. Itu kayak never enough versinya kita. Teksnya gimana, how to explain it, kayak pokoknya gue kasih semuanya demi kesejahteraan, penampilan yang cantik gitu kan, selamanya gitu. Mungkin pertanyaannya gitu, jadi sebenarnya Rosa sama Jeffrey umur berapa? Iya benar. Iya kan? Itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaannya. Iya betul juga. Tapi pertanyaan saya sebenarnya gini sih, kalau misalnya teman-teman media jadi penasaran tadi apa sih lagunya gimana, ya udah tanggal 22 Desember nonton lagi, ya kan, ditandingin gitu. Enggak, sebenarnya tadi ada yang mau ditambahkan? Aman? Oke.